ketika Abu Jahal itu mendengar ada seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, apa yang dilakukannya? Dia menyiksa orang, iya, lalu terus disuruh jadi pembantu. yang pertama-tama dia peringati dulu, jangan masuk Islam, katanya kayak gitu, jangan masuk Islam. Lalu mulailah dia ditakutinya, kalau kamu masuk Islam nanti akan aku, nah gitu kan. Dan ada juga yang dijanjikan, dan kalau kamu tidak masuk Islam, masih tetap dalam agama nenek moyangmu, maka kamu akan mendapatkan uang dan kedudukan. Nah, jika orang itu dari kalangan orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang ternama ya. Namun jika orang yang masuk Islam itu adalah orang yang miskin, budak, maka yang dilakukan oleh disiksa. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma, lalu diasapi di bawahnya. Jadi badannya ditutupi pakai daun korma, lalu dari bawah dipanasi, ya, dikasih api ya. Tak kala ibunya Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka ia tidak diberi makan. Ingat ya ceritanya ya, Mus'ab itu nggak diberi makan, padahal Mus'ab itu adalah bangsawan, orang kaya, keturunan dari orang yang kaya, maka tidak diberi makan. Lalu Mus'ab pun diusir. Padahal Mus'ab itu biasanya makan, tempat tinggalnya, pakaiannya semuanya mewah. Nah, berbeda dengan Bilal yang menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, Umayyah bin Khalaf ya, lehernya ditali, lalu diserahkan Bilal ini kepada anak-anak kecil untuk dibawa lari sama anak-anak tadi. Rame-rame dibawa lari ke sebuah bukit di Mekah, hingga leher Bilal ini terlihat bekas-bekas jeratan tali. Umayyah ini memang mengikat tali tadi dengan kencang, dan ditambah lagi dengan pukulan dengan tongkat, sudah diikat, dipukul pula. Lalu apa yang dilakukan lagi oleh Umayyah? Dilakukan apa lagi setelah dipukul? Masih ingat nggak? Dipanasin di padang pasir. Iya, betul. Lalu diletakkan di terik matahari di padang pasir, kemudian dibiarkan ya panas pada saat itu. Dan penyiksaan itulah ya, penyiksaan yang di atas pasir tadi itu adalah penyiksaan yang paling keras yang dilakukan Umayyah kepada Bilal. Umayyah lalu meminta batu setelah diletakkan di padang pasir dalam keadaan kondisi yang panas banget. Kemudian batu diletakkan di dada Bilal sambil berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati, ataukah kamu mengingkari bahwa Muhammad serta penyembah Lata dan Uzza?" Maksudnya itu, tidak, kalau kamu seperti ini terus kamu akan mati di sinilah. Tapi kalau kamu mengingkarinya, kamu akan bebas. Lalu Bilal mengucapkan, masih ingat? Allah. Iya, Ahad, yang esa, yang tunggal. Iya, Allah Maha tuh. Pintar, ada ingat ya. Suatu hari Abu Bakar ini lewat saat orang-orang Quraisy itu berbuat kepada Bilal ya. Lalu Abu Bakar membeli Bilal, dan ada yang mengatakan bahwa Bilal itu diberi dengan 7 ukiah atau 5 keping perak, dan merdekalah Bilal. Kemudian tadi Bilal ya, sekarang Ammar bin Yasir ini juga budak. Ammar bin yang ditusuk tombak ya, wanita yang syahid pertama ibunya ya, Sumayyah ya. Ammar bin Yasir itu budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Nah, orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal lagi
menyeret keluarga tadi ke tengah padang pasir yang panas dan menyiksa mereka di sana. Lalu Nabi lewat di sana, Rasulullah lewat. Beliau berkata, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Jadi orang sekelas Rasulullah itu pada saat itu belum bisa berbuat apa-apa, karena dia tahu bahwa ketika akan belum banyak kekuatan yang dipunyainya, maka Rasulullah hanya meminta untuk bersabar seperti orang-orang Palestina. Kita hanya bisa berkata bersabarlah, ya, bersabarlah karena janji Allah adalah surga untuk orang-orang yang iya dan sabar. Yasir dan ibunya itu meninggal pada saat itu. Ibunya itu ditombak oleh Abu Jahal hingga meninggal dunia, dan dialah yang wanita yang syahid yang pertama, ya. Sedangkan Ammar masih hidup, disiksa juga dengan siksaan yang lebih menyakitkan. Nah, sebuah batu diletakkan di dada Ammar, dan sebagian lagi badannya itu dibenamkan di pasir yang panas. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal yang baik tentang Lata dan Uzza, tentang Tuhan-Tuhan mereka. Lalu apa yang dilakukan Ammar? Ingat tak? Dia ngomong itu apa tuh yang nggak tahu Uzza itu, nah. Iya betul, dia Karena dia nggak sadar lagi. Nah betul, dia memenuhi permintaan orang kafir Quraisy tadi, Abu Jahal tadi, hingga orang kafir tadi melepaskannya. Jadi diucapkan apa yang diminta. Kalau dia meminta mengatakan Lata Uzza itu Tuhan yang baik, misalnya kayak gitu, diucapkannya karena dia takut. Dan setelah itu Ammar meminta ampun kepada Allah. Lalu turunlah surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuh mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan murka Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, artinya dia tidak berdosa. Jadi kayak Ammar itu dimaafkan karena di dalam hatinya masih ada imannya kuat. Nah itu ya. Lalu ini ada cerita juga budak juga, namanya Abu Fakihah. Nama aslinya Aflah, budak dari Bani Abdindar. Kakinya diikat dengan ikatan yang kencang sekali, lalu diseret pakai kaki, ya, seret kakinya. Kemudian ada juga Khobab bin Al-Arad, budaknya Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzaiyah. Khobab, ya. Dia juga mengalami siksaan karena dia budak, berarti disiksa kalau budak, ya. Mereka mencengkram rambutnya, lalu ditarik dengan tarikan keras, membelitkan tali di lehernya dan menelentangkan Khobab tadi ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Jadi kayak gitu deh, tarik, kemudian talinya dibelitkan di leher, kemudian ditelentangkan di atas pasir yang panas, ya. Hingga dia juga diletakkan batu di atas tubuh Khobab tadi. Kemudian apa yang terjadi? Khobab tidak bisa berdiri atau bergerak, ya. Nah, ini ada juga Zinira, Nadia dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba sahaya yang masuk Islam. Lalu orang musyrik menjatuhkan siksaan kepada orang-orang yang lemah, seperti budak Bani Mu'ammal, yaitu salah satu suku dari Bani Adi yang mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Khattab saat itu masih musyrik. Jadi Umar
yang berkali-kali memukulinya, ya. Sampai budak dari milik Bani Mu'ammal tadi sampai sempoyongan, dan berkata Umar, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Nah, lalu Abu Bakar yang membeli budak itu dan memerdekakan mereka sehingga ia merdeka seperti Bilal dan Amir. Nah, iya ya, jadi Abu Bakar itu banyak yang memerdekakan budak-budak dari Bani Mu'ammal, Bilal, Amir bin Bukhaira. Orang-orang musyrik yang bisa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, yang biasanya mengikat sebagian sahabat, maksudnya orang-orang Islam itu diikat di tempat gembalanya onta dan sapi tadi. Lalu apa? Orang-orang musyrik itu melemparkan, ya, orang-orang sahabat-sahabat Nabi itu di padang pasir. Sebagian lagi ada yang dikenakan pakaian besi. Jadi suruh pakai pakaian besi lalu menentangkan di padang pasir yang panas. Lagi panas-panas itu. Iya, lagi Tambah panas-panas. sumuk lagi. Sama sumuk.